Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode bisection. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gilem Pranata. NIM 2018412025. Mata kuliah yang saya ambil Praktikum Fisika Komputasi Lanjut. Dosen pengampu Sagita Carolina Sihombing, MSI. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori, ciri metode bisection, algoritma metode bisection, contoh soal, kode program, dan hasil. Yang pertama, dasar teori. Dasar teori, metode bisection adalah metode untuk mencari akar-akar dari sebuah fungsi dengan cara menghitung nilai fungsi fx dari dua nilai x, yaitu x1 dan x2 yang diberikan. Yang selanjutnya, ciri metode bisection. 1. Fungsi kontinu pada A dan B. 2. Akarnya X sama dengan B dan B terdapat A dan B. 3. Untuk setiap iterasi akan membagi dua interval yang membuat X sama dengan P dan berhenti apabila mencapai suatu bilangan yang berada dalam toleransi. 4. Hanya ada satu akar dalam x0 dan x1, maka fx0 dikali fx1 lebih kecil sama dengan 0. 5. Titik tengah interval x2 sama dengan setengah kali x0 plus x1. 6. Bila fx0 dikali fx1 lebih kecil sama dengan 0, maka akar P terdapat x0 dan x2. 7. Ulangi iterasi pada interval x0 dan x1 yang baru dalam hal ini x0 dan x2. 8. Pada kasus lainnya, yakni bila fx0 dikali fx1 lebih besar 0, maka akar f terdapat x2 dan x1. 9. Ulangi iterasi pada interval x0 dan x1 yang baru, dalam hal ini x2 dan x1. 10. Setelah dilakukan n kali iterasi biseksi, akan diperoleh interval yang lebarnya setengah pangkat n x1 min x0. 11. Bila setengah pangkat n dikali x1 min x0 lebih kecil t, maka akarnya berselisih kurang dari t terdapat kedua titik ujung interval kecil terakhir tersebut. 12. Bila diinginkan toleransi kesalahan lebih kecil dari t, maka diperlukan paling sedikit 2 log x1 min x0 interaksi biseksi, kecuali bila akarnya tepat pada ujung interval. Grafik metode bisection. Ini adalah grafik dari metode bisection seperti ini. Selanjutnya, algoritma metode bisection, yaitu fungsi kontinu fx, interval yang mengurung akar a1 dan b1, maksimum iterasi n terdapat n, toleransi keakuratan yaitu error, misalnya error sama dengan 10 pangkat min 5, perhitungan inti ketika n lebih kecil sama dengan n dan error n lebih kecil sama dengan error. Hitung xn sama dengan an plus bn per 2. Tentukan subinterval mana yang akan mengurung akar. A. Jika f an dikali f xn lebih kecil 0, maka an plus 1 sama dengan an kali bn plus 1 sama dengan bn. B. Jika f an dikali f xn lebih besar 0, maka an plus 1 sama dengan xn kali bn plus 1 sama dengan n. C. Jika f an
dikali fxn sama dengan 0, maka diperoleh akar sama dengan xn. Hitung error n sama dengan xn min xn plus 1 per xn x 100% n lebih besar sama dengan 1. Hasil akhir, akar xn sedemikian sehingga fxn mendekati 0. Selanjutnya, contoh soal metode bisection. Tentukan akar-akar persamaan e pangkat x sama dengan x pangkat 2 min 2x. Selanjutnya, kode program. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB. Dan di file, pertama saya ketik clear all CLC. Tujuannya untuk membersihkan layar tanpa menghapus variabel dalam memori. Lalu ada fungsi input. Input di sini adalah perintah untuk memberikan masukan secara langsung pada komen Windows. Kita ketik A sama dengan input, buka kurung, tanda petik, masukkan batasan bawah, A sama dengan, tanda petik lagi, lalu tutup kurung, dan titik koma. Di bawahnya juga sama, B sama dengan input, buka kurung, tanda petik, masukkan batasan atas, B sama dengan, tanda petik, tutup kurung, lalu titik koma. Setelah itu ada fungsi inline. Inline ini adalah salah satu bagian dari user dependent function yang digunakan untuk perhitungan sederhana. Jadi kita ketik f sama dengan inline, buka kurung, tanda petik, eksponen dalam kurung x min x titik pangkat 2 min 2 titik kali x, tanda petik, tutup kurung, dan titik koma. Selanjutnya kita tulis rumusnya, x min a plus b dibagi 2, lalu titik koma. Lalu ada fungsi while. While adalah perintah untuk mengulang blok perintah sepanjang ekspresi bernilai benar. Lalu kita tulis seperti ini. Dan ada fungsi if. If digunakan untuk mengambil keputusan instruksi yang harus dieksekusi. Lalu kita tulis f a kali fx lebih kecil 0 titik koma, lalu b min x titik koma. Lalu ada fungsi else. Else ini untuk memberi perintah lain saat mengambil keputusan instruksi selanjutnya. Kita tulis a sama dengan x titik koma. Lalu ada break. Break ini untuk jeda suatu perintah. Dan ada n. N sini adalah sebagai penanda berakhirnya perintah sebelumnya. N yang pertama ini adalah untuk menandakan berakhirnya perintah dari else. Lalu kita ketik lagi x now min a plus b bagi 2 titik koma, lalu ada x sama dengan x now. Lalu ada fprintf. Fprintf adalah untuk menampilkan output pada komen Windows. Fungsi yang terakhir adalah n, yaitu sama seperti yang tadi, yaitu sebagai penanda berakhirnya perintah sebelumnya. N ini sebagai penanda berakhirnya perintah while. Hasil dari kode program tadi di command window akan seperti ini. Lalu kita masukkan batas bawah A sama dengan 0, masukkan batas atas B sama dengan 1, maka akan mendapatkan fx sama dengan 0,3987 dan x sama dengan 0,5000. Jadi kesimpulannya, metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa. Metode numerik dapat menyelesaikan persoalan nonlinear dalam
bagi dua adalah metode penyelesaian pencarian akar bersamaan dengan cara membagi interval menjadi dua. Metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam metode bisection ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.